Pemberi karunia, bagian ke-15. Orang Kristiani yang sehat melayani orang yang lain atau sesamanya. Sebagai seorang manusia yang utuh, apalagi mengikuti Kristus, maka selayaknya dan sepantasnya dia juga melayani sesama manusia. Karena Roh bekerja di dalam kita untuk bekerja melalui kita membantu umat Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 12. Karunia Allah dikutip dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Pertanyaan refleksi. Mengapa Anda mahir dalam hal-hal tertentu? Mengapa Anda mahir dalam hal-hal tertentu? Lihat pasal 4 sampai 6. Mengapa Anda mahir dalam hal-hal tertentu? 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kita sudah bisa menjawab mengapa Anda mahir dalam hal-hal tertentu. Lalu pertanyaan refleksi yang kedua,
Untuk tujuan apa Anda mahir dalam hal-hal tersebut? Untuk tujuan apa Anda mahir dalam hal-hal tersebut? Lihat ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kak Noven ulangin, untuk tujuan apa Anda mahir dalam hal-hal tersebut? Tinjauan 1 Korintus 12 pasalnya yang ke-7. Daftar dalam ayat 8 sampai dengan 11 bukan daftar lengkap dari karunia. Paulus bermaksud memberikan ragam dari karunia, sehingga kita mulai dapat melihat bahwa karunia-karunia itu beragam, tetapi berasal dari satu sumber. Lihat ayat 11 yang berbunyi, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dan untuk satu tujuan kebaikan bersama dari umat Allah. Tinjauan ayat 7 yang berbunyi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penerapan, talenta kita bukan dari kemampuan kita, dan talenta kita bukan hanya untuk kita. Sekali lagi Kak Noven ulangin, talenta kita bukan dari kita, bukan kemampuan kita, dan talenta kita bukan untuk kita. Pertanyaan refleksi, apakah kebenaran ini berarti kita mungkin perlu mengubah pandangan tentang kemampuan kita? Noven ulangin, apakah kebenaran ini berarti kita mungkin perlu mengubah pandangan tentang kemampuan kita? Yang berikutnya, adakah yang perlu kita sampaikan kepada pemimpin gereja, misalnya menawarkan diri kita untuk melayani di gereja kita? Kakak ulangin, adakah yang perlu kita sampaikan kepada pemimpin gereja, misalnya dengan menawarkan diri kita untuk melayani di gereja kita? Gereja sebagai satu tubuh, dikutip dari surat kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 31, yang dalam perikop berjudul banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata,
aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan untuk menafsirkan bahasa roh? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah pembacaan dari 1 Korintus pasal ke-12 ayat 12 sampai 31. Paulus menggunakan tubuh untuk menggambarkan gereja di mana kita menjadi bagiannya. Apa maksud Paulus mengenai tempat kita di gereja kita? Apa maksud Paulus mengenai tempat kita di gereja di mana kita tertanam atau berjemaat atau beribadah? Mari kita lihat ayat 15 sampai dengan 20, dilanjutkan 21 sampai dengan 25, dan ayat ke-26. Jadi sama dengan kita baca dari ayat 15 sampai dengan 26. Akan Kak Noven ulangin. Pertanyaannya,
Pertanyaan refleksi, apa maksud Rasul Paulus mengenai tempat di mana kita tertanam di gereja kita? Akan Noven bacakan 1 Korintus 12 ayat 15 sampai dengan 26. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat ke-26 yang terakhir. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikianlah pembacaan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 dari ayat 15 sampai dengan 26. Inspirasi doa. Mintalah Tuhan dengan roh-Nya untuk memberi kita pandangan yang benar mengenai diri kita dan gereja di mana kita tertanam atau beribadah. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang dapat kita tawarkan bagi orang lain, atau kita tidak memerlukan apa-apa dari orang lain. Mintalah petunjuk di gereja kita bahwa kita menderita ketika ada anggota yang lain menderita, dan bersukacita saat orang lain dihormati. Cara terbaik. Diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pertanyaan refleksi. Tindakan semacam apa yang tampaknya saleh, yang berpotensi menjadi tidak bermanfaat? Lihat ayat 1 sampai dengan 3. Kanaven ulangin. Tindakan semacam apa yang tampaknya saleh, yang berpotensi menjadi tidak bermanfaat? Lihat ayat 1 sampai dengan 3. Dan mengapa? Ayat 1 sampai dengan 3 dibacakan kembali. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Pertanyaan refleksi yang kedua. Mengapa ini berarti kita bisa saja menerapkan bab 12 ini dengan sempurna, namun sia-sia? Mengapa ini berarti kita bisa saja menerapkan bagian ke-12 dengan sempurna, namun sia-sia? Bagian dari masalah saya yang berkaitan dengan kesehatan rohani saya adalah hal ini. Saya tidak terlalu mengasihi orang lain. Itulah sebabnya saya menggunakan karunia untuk diberikan roh demi kebutuhan pribadi saya sendiri, atau menggunakannya untuk orang lain, namun dengan rasa enggan, dengan terpaksa, atau untuk membanggakan diri, dengan harapan diketahui orang lain. Mungkin mirip dengan Anda. Tetapi syukurlah, karena kita telah melihat bahwa kita tidak perlu memandang ke dalam diri kita untuk mendapatkan kasih yang Paulus gambarkan dalam ayat 4 sampai dengan 7. Di mana berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dan ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita memandang kepada Tuhan, kepada Bapa yang karena kasih mengurus putranya, kepada Anak yang karena kasih rela disalib, dan kepada Roh yang menumbuhkan buahnya dalam diri kita, di mana bagian pertamanya adalah kasih. Lihat Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22 yang kita sudah bahas di chapter sebelumnya. Orang Kristiani yang sehat adalah seorang Kristiani yang berani melayani dan berani mengasihi. Dan itulah juga yang Roh sedang kerjakan dalam diri kita. Sekian chapter 15. Tuhan Yesus memberkati.